Halo semuanya, nama aku Nadia Danisha. I'm back with another video. Buat yang belum tahu aku siapa, aku Nadia, mahasiswi baru program studi pendidikan biologi di Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Sesuai judulnya, aku akan menceritakan jalur langit apa yang aku lakukan sampai akhirnya menghantarkan aku lulus di SNMPTN 2022. Kalau kalian udah nonton video aku yang ini, kalian pasti tahu aku udah kasih hint sedikit untuk membuat video kali ini. Sebelumnya mungkin aku mau kasih disclaimer dulu kali ya, karena apapun yang akan aku ucapkan kali ini, aku itu nggak bermaksud ria. Aku cuma pengen supaya teman-teman yang sedang mempersiapkan PTN yang kalian impikan agar tidak lupa berdoa kepada Tuhan di atas sana. So, jangan lama-lama lagi, ayo kita masuk ke videonya. Oke, kita masuk mungkin yang pertama ke persolatan kali ya, karena persolatan ini juga banyak, jadi aku akan dibagi ke beberapa bagian. Yang pertama itu sholat fardu atau sholat wajib. Jadi kalau sholat fardu ini aku nggak gimana-gimana ngelakuinnya, paling aku cuman sholat tepat waktu sama sholat di awal waktu. Yang kedua adalah sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Nah, sholat qobliyah ini adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat wajibnya. Kalau sholat ba'diyah, sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat wajibnya. Emang banyak banget sih peraturan tentang sholat sunnah ba'diyah ini dan qobliyah, tapi yang aku lakukan adalah subuh itu qobliyah 2 rakaat, zuhur itu qobliyah dan ba'diyah masing-masing 2 rakaat, asar itu nggak ada, maghrib ba'diyah 2 rakaat, isya juga ba'diyah 2 rakaat. Nah, selanjutnya adalah sholat hajat. Aku tahu sholat hajat ini bisa dilakukan kapan aja, tapi karena hajat aku lumayan tinggi di tahun 2021 dan 2022, makanya aku ngelakuinnya 5 kali dalam sehari. Jadi misalnya sholat subuh itu qobliyah dulu 2 rakaat, sholat subuh baru sholat hajat 2 rakaat. Selanjutnya ada sholat duha. Untuk sholat duha ini aku juga ngelakuinnya nggak gimana-gimana. Aku ngelakuinnya cuma 2 rakaat setiap hari. Karena waktu itu aku pernah nge-push sampai 12 rakaat, tapi itu kayak jadi males gitu dan nggak rutin. Akhirnya aku cuma bisa 2 rakaat, jadi aku lakuinnya 2 rakaat setiap hari. Dan yang terakhir adalah sholat tahajud. Ini udah rahasia umum banget, tapi pada waktu itu aku nyesel banget karena aku nggak rutinin sholat tahajud ini, karena waktu itu kan udah mulai sekolah dan lain sebagainya, aku juga agak susah bangun pagi, jadi mungkin baru rutin itu sekitar sebulan sebelum pengumuman. Persolatannya udah, sekarang kita masuk ke doa. Nah, untuk doa ini, doa yang aku minta setiap hari selepas sholat, yaitu aku minta supaya diampuni dosa aku, dosa orang tua aku, dosa teman-teman aku, dan juga dosa guru-guru aku. Aku juga berdoa yang spesifik kayak, ya Allah, terimalah aku Nadia Danisha Putri di Fakultas MIPA Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Biologi atau di pilihan pertamaku. Doain juga teman-teman kalian, karena waktu itu aku juga doain satu persatu sahabat-sahabat aku dan juga sebutin nama mereka, juga jurusan dan PTN yang mereka inginkan. Makanya kalau ada yang nanya, lo mau masuk mana nih? Jangan bohong jawabannya, siapa tahu kalau didoain biar doanya nyampe nggak mental. Nah, semakin mendekati pengumuman, aku juga minta supaya ya Allah tolonglah ikhlaskan aku jika aku nggak diterima. Karena waktu itu aku milih satu aja. Kebanyakan orang juga mereka terlalu fokus untuk meminta supaya diterima, tapi lupa untuk meminta supaya ditata hatinya kalau misalnya mereka nggak diterima atau diterimanya di pilihan kedua. Sholatnya udah, doanya udah, selanjutnya kita masuk ke amalan puasa. Nah, untuk puasa ini aku melakukan 2 puasa, yaitu puasa Senin Kamis, juga puasa Daud. Nah, aku tahu banget puasa Senin Kamis ini sulit untuk dilakukan, apalagi buat kalian yang belum terbiasa, terus harus langsung puasa 2 kali dalam seminggu. Tapi nggak apa-apa, dicoba aja dulu.
kalau udah jadi kebiasaan, udah jadi habit, itu pasti kalian bisa melakukannya. Aku sendiri puasa Senin Kamis ini udah mulai dari akhir Agustus 2021 sampai Februari 2022. Nah, untuk puasa Daud itu aku lakukan hamin sebulan sebelum pengumuman SNMPTN. Buat yang belum tahu puasa Daud itu apa, puasa Daud itu adalah yang sehari puasa, sehari enggak. Tapi kalian kalau mau melakukan amalan puasa ini harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan kalian masing-masing. Jangan sampai niat kalian beribadah tapi kalian malah menyakiti diri kalian sendiri. Selanjutnya adalah amalan sedekah. Untuk sedekah ini aku lakukan bersama keluarga aku. Biasanya setiap Jumat kita bikin nasi kotak gitu, terus kita bagiin ke sekitar rumah kita. Atau kalau kalian yang mau lebih praktis, kalian bisa sedekah online ya, kayak lewat kitabisa.com dan lain sebagainya. Nominalnya bebas ya teman-teman, disesuaikan dengan kemampuan kalian. Asalkan kalian punya niat yang baik dan rutin, insya Allah itu menjadi pahala buat kalian. Selanjutnya adalah bacaan Al-Quran. Buat aku sendiri, surat wajib yang aku baca setiap hari adalah surat Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, dan Al-Mulk. Kalau Al-Waqi'ah dan Ar-Rahman itu aku baca selepas maghrib, ditambah 1 lembar tadarusan aku sendiri. Kalau surat Al-Mulk aku itu biasanya baca selepas isya atau sebelum aku mau tidur. Selanjutnya aku juga ada baca zikir pagi dan petang. Aku pakai buku ini untuk baca zikir pagi dan petangnya. Kalau zikir pagi itu dibaca selepas subuh, kalau zikir petang itu dibaca selepas asar. Selanjutnya adalah berbuat baik kepada sebanyak-banyaknya orang. Untuk berbuat baik ini aku ngelakuinnya gak gimana-gimana. Misalnya aku habis naik ojek online, orangnya itu aku kasih tip. Atau misalnya dulu aku les, itu satpamnya sering aku bawain gorengan. Atau enggak, yang paling sederhana misalnya kalian punya teman yang butuh bantuan atau orang tua kalian butuh bantuan, kalian bisa membantu mereka. Pokoknya berbuat baiklah kepada sebanyak-banyaknya orang. Selanjutnya minta maaf dan minta doa restu kepada sebanyak-banyaknya orang. Kalau misalnya kalian punya dendam sama teman kalian, coba untuk minta maaf. Aku dulu juga minta maaf sama semua teman-teman aku, baik yang aku merasa nggak pernah menyakiti dia, tapi kan kita nggak tahu ya hati dia gimana, apa dia pernah tersinggung sama kita atau enggak gitu. Minta maaf juga sama keluarga, teman-teman, guru, pokoknya kepada sebanyak-banyaknya orang deh. Minta doa restu juga sama orang tua kalian, itu udah yang paling utama banget, nggak boleh dilewatkan. Minta doa restu juga sama guru kalian sebagai orang tua kedua kalian di sekolah. Dulu juga hamin sebulan aku sebelum pengumuman itu aku chatin tuh guru-guru aku by WA semuanya, guru SD, guru SMP, guru SMA, bahkan alhamdulillahnya lagi kalau kalian masih punya guru TK gitu atau guru playgroup gitu ya. Bahkan pokoknya minta maaf dan minta doa restu kepada sebanyak-banyaknya orang lah ya intinya. Nah, yang terakhir adalah membuat janji, atau kalau kalian yang mau next level lagi itu buat nazar ya. Kalau aku lebih ke janji sih, karena waktu itu aku pengen banget kalau aku lolos, aku itu membuat sebuah video tentang perjuangan aku atau hal-hal apa aja yang aku lakukan sampai akhirnya mengantarkan aku lulus di SNMPTN dan juga untuk membantu kalian para pejuang SNMPTN 2023. Nah, aku mau ingetin aja buat kalian yang mau bikin nazar, kalian juga harus perhatikan apa itu nazar kalian. Karena setahu aku nazar itu harus dipenuhi, dan kalau nggak dipenuhi itu ada sanksi-sanksi yang berlaku. Nah, kalian juga kalau bikin nazar jangan menazarkan hal-hal yang wajib. Misalnya, aku mau sholat fardu 5 waktu setiap hari, atau aku mau membantu orang tua setiap hari. Nah, itu kan hal-hal yang memang sudah wajib ya. Misalnya kalian kalau mau buat nazar itu, aku mau kasih makan fakir miskin selama seminggu. Nah, itu bisa. Jangan yang aneh-aneh lah pokoknya, yang harus compatible sama kalian, yang bisa kalian lakukan.
So itu dia jalur langit dan doa dan amalan apa aja yang aku lakukan sampai akhirnya menghantarkan aku lulus SNMPTN 2022. Sebenarnya apapun yang aku ucapkan di video ini semuanya opsional, terserah kalian mau lakukan atau enggak. Kalaupun kalian melakukan, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat kalian dan aku berdoa semoga semua yang nonton video ini diterima di PTN yang kalian impikan. Amin. Dan ingat ya teman-teman, di samping kalian melakukan amalan jarum langit ini, gaspol juga usahanya, karena doa tanpa usaha atau sebaliknya ya sama jubong, sama tidak bohong. Karena semua itu harus seimbang, gak boleh berat sebelah. Oke semuanya, terima kasih yang udah nonton video ini. Don't forget to like, comment, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman seperjuangan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers guys, bye!